kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkumpulkan kami semua, kita semua di majlis khair, majlis zikir yang mana istiqamah setiap malam minggunya beliau adakan, kita rutinkan setiap malam minggunya. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan kepada kita bisa hadir. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan hadir di majlis khair, majlis yang baik, tanda sebagaimana kita menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kami haturkan kepada beliau junjungan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kekasih manapun tidak dapat menandingi kasih sayangnya melebihi kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan yang saya hormati, saya muliakan, saya ta'zimi beliau, orang tua kita, pembina majelis Darus Zahra, menggantikan daripada beliau Al-Ustaz Ahmad Zaki Al-Hajj, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqamahan kepada beliau, Bapak Haji Teguh Pramono SH, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Allah mudahkan hajat beliau, Allah mudahkan urusan beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau selalu menjadi orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan semuanya yang hadir di majlis ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, kita duduk di majlis yang mulia semacam ini adalah jelmaan daripada jelmaan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah. Abi Hurairah itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para sufi, sahabat Nabi yang tinggal di masjid, tidurnya di masjid, tinggal bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid. Kenapa dinamakan Abu Hurairah? Hurairah itu artinya kucing. Abi Hurairah itu punya lengan, kalau punya gamis, ini gamis pakaian seperti ini. Bukan cuma wanita atau ibu-ibu aja yang pakai gamis. Kita orang laki-laki juga pakai gamis. Pakai gamis yang mana lengannya Abu Hurairah panjang sehingga apa? Di dalamnya sering ada kucing. Maka beliau dinamakan Abu Hurairah, abahnya kucing, bapaknya kucing. Dan beliau senang sama kucing. Apa sih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa Abi Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhar? La yaquduna qauman yadhkuruna Allah illa hufathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Nampak sih hadisnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaquduna qauman, tidak duduk suatu kaum. Kita semua sedang duduk. Suatu kaum, kita kaum, lebih dari 2 orang yang namanya kaum. Duduk, yadhkurunallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari awal tadi kita baca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semakin kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, yadhkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dibacakan Radibul Attas, Radibul Haddad. Ya Masya Allah, ini adalah wirid benteng daripada Ba'alawi, bentengnya daripada Habaib, Al-Attas dan Al-Haddad. Apalagi Al-Haddad bu, wirid Radibul Haddad yang ngarang Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah ibn Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad memimpin jadi wali kutub. Wali kutub itu pemimpinnya seluruh wali satu dunia selama 40 tahun. Beliau sejak umur 4 bulan sudah buta. Sejak kecil sudah buta, tapi mimpin para wali seluruh dunia. Dan beliau ngarang kitab.
Percaya apa enggak? Beliau ngarang kitab banyak. Ratibul Haddad salah satunya yang dikarang oleh beliau. Beliau matanya buta karena sejak kecil umur 4 bulan Imam Abdullah bin Muhammad Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad itu disengat oleh kalajengking waktu masih kecil, waktu masih bayi, maka sehingga badannya panas, akhirnya menjadi beliau buta. Akan tetapi beliau masya Allah kutub pemimpin para wali, beliau buta tapi bisa ngarang kitab, nulis kitab. Kalau bahasanya kita bisa penulis, menjadi seorang penulis buku, menjadi seorang musannaf, pengarang, itu luar biasa. Kita duduk di macam ini jelmaan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhkurunallah, sedang berzikir kepada Allah. Kita dari tadi awal pembukaan kita sudah dibacakan zikir, kita berzikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak duduk suatu kaum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa hufathumul malaikah, kecuali tempat ini, tempat duduk kita ini, rumah ini, majelis ini sedang dikelilingi oleh ribuan malaikat. Saya mau tanya Ibu percaya atau pembetul kalau rumah ini, majelis ini sedang dikelilingi oleh para malaikat? Ya. Kenapa percaya Pak Haji? Sudah lihat malaikatnya Pak Haji? Belum, kita tidak lihat malaikat, tapi kita tahu ini hadis Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad wahwa shadiqul masduq, beliau adalah yang paling jujur dan bahkan dipercaya. Bahkan orang kafir saja percaya sama Nabi Muhammad. Dulu waktu Nabi Muhammad SAW belum diutus sebagai seorang rasul, orang kafir semua percaya. Maka beliau dijuluki Al-Amin, yang dipercaya. Lanjutkan hadis tadi, illa hufathumul malaikah. Duduknya kita di sini sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh para malaikat. Kita yang hadir bisa dihitung orangnya. Tapi jangan remehkan. Wahai manusia yang di luar sana yang menganggap sepele kita orang. Wahai manusia di sana yang menganggap kita cuma sebelah mata. Apa sih? Majelisnya cuma orang sedikit ataupun baca apa dan lain sebagainya. Jangan salah. Akan tetapi apa? Kita justru yang sedikit ini, yang datang bukan dari golongan kita saja manusia, yang datang golongan para malaikat. Malaikat kelilingi kita lebih banyak, ribuan malaikat. Kalau mata batin kita dibuka, kasyaf kita dibuka, udah kita tidak bisa tuh baca rotibnya, kita nggak bisa baca Al-Fatihahnya, tidak bisa. Karena apa? Lihat para ribuan malaikat, kita pingsan. Akhirnya ada jadi majlisan. Alhamdulillah kita udah bisa lihat. Kalau kita lihat, saya yakin Pak Haji dan dapat mimpin Pak Haji. Gitu. Kita duduk di majlis ini berzikir kepada Allah, datang malaikat keliling. Untuk apa sih malaikat keliling? Mau motret kita? Emang malaikat punya iPhone, Bu? Tidak punya, Bu. Beliau datang keliling, mereka datang keliling, illa hufathumul malaikah, turun malaikat, ghasyiyatuhumur rahmah, kata Rasulullah SAW. Allahumma shalli alaihi. Turunnya malaikat di sini adalah untuk menyampaikan rahmat, menyampaikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala satu tetes saja, Bu. Satu tetes saja, Pak. Rahmat yang Allah berikan kepada kita, makhluknya Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segala-galanya. Rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Saya yakin antum semua, bapak semua, ibu semua, kalau tahu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita pengennya bersyukur, terus bersyukur. Salah satu rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah setiap harinya ngasih kita nafas, oksigen. Kita dikasih nafas dan oksigen oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukurin, Bu. Coba saya mau tanya sama Pak Haji, berapa harga oksigen di rumah sakit Pak Haji? Mahal. Harga oksigen di rumah sakit mahal, Bu. Alhamdulillah Allah kasih dengan sama kita yang hadir di majelis ini dengan percuma, dengan gratis, kita masih diberikan oksigen sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kasih sayangnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mahal, Bu. Saya yakin mahal. Karena apa? Dulu abah saya sebelum meninggal masuk ICU.
Abah saya sebelum meninggal masuk ICU dipasang selang banyak di mulutnya, di hidungnya, banyak dipasang selang. Karena apa? Pernafasannya sulit. Saya buka di Google, saya penasaran apa itu alatnya. Saya buka di Google dan ternyata apa? 1 jam harga oksigen tersebut seharga 1.300.000. 1.300.000 1 jam. Coba kita bernafas 24 jam. Umur kita berapa? Saya sendiri masih muda, 19 tahun. Berapa hitung coba? 1.300.000 dikali. Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turunkan di majelis yang seperti ini. Majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah. Dan malaikat turun keliling duduk di majelis yang seperti ini. Nazalat alaihimus sakinah, nurun akan rahmat, nurun akan ketenangan, menurunkan ketenangan. Mau buktinya? Saya mau tanya pada ibu dan bapak semuanya. Kita duduk di majelis ini tenang apa boten? Saya yakin tenang. Beliau saja tadi barusan bilang sama saya, kalau baca seperti ini, kalau majelis seperti ini, tenang rasanya, adem. Kenapa? Ini adalah sudah dibuktikan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya suatu kaum duduk berzikir sama Allah Subhanahu Wa Taala bakal rasain tenang, pasti tenang. Kita tidak mikirin lagi, mohon maaf yang ibu atau bapak yang berkaitan dengan hutang, saya yakin tidak bakal kepikiran hutang. Gimana ngomong? Punya hutang apa enggak? Semoga kita tidak punya hutang. Amin ya rabbal. Semoga yang punya hutang Allah lunaskan. Amin ya rabbal. Yang punya hutang tidak bakal kepikiran hutangnya. Yang punya pekerjaan tidak bakal mikirin pekerjaannya. Mungkin di sini ada yang masih sekolah. Seperti yang di depan kayaknya masih muda, mungkin masih sekolah, mungkin tidak bakal kepikiran pelajarannya, tidak bakal kepikiran PR-nya. Karena apa? Sudah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kaum yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala bakal diberikan ketenangan oleh para malaikat. Yang mana malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak percaya, tanya sama diri sendiri. Weh, awaknya kau merasa tenang apa boten? Tanya sama diri sendiri. Saya yakin 100% pasti ngerasakan ketenangan. Wa dzakarallahi fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala bakal nyebut-nyebut kita di arasy-Nya Allah, di langitnya Allah, di hadapan para penduduk langit, menyebut nama kita. Contoh Amir Rizki sedang zikir sama Allah, Pak Haji Pramono sedang zikir sama Allah, semua ini zikir sama Allah, dipamerin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita dipamerin sama presiden di depan menteri-menterinya, nih Pak Haji Pramono nih, orangnya Masya Allah, kalau lihat dia, hormatin dia. Kalau dari polisi, kalau lihat dia, jangan pernah tilang dia. Pasti senang Pak Haji Pramono. Ini yang ngomong langsung Allah Subhanahu wa taala, menyebut namanya Pak Haji Pramono. Misalnya semua kita disebut namanya Allah Subhanahu wa taala di depan penduduk langit. Ini adalah keistimewaan yang luar biasa. Maka jangan pernah kita kendor istiqamah kita. Masya Allah, saya dengar cerita dari beliau tadi, keistiqamahannya luar biasa. Bahkan beliau dengan istrinya saja tetap mulai majlisan, tetap dimulai setiap malam minggu atau setiap rutinan majlisan. Beliau tetap mulai, sungguh luar biasa. Kita lihat ke tengah-tengah sibuk beliau yang luar biasa sibuknya, beliau masih menyempatkan untuk istiqamah. Karena apa? Beliau tadi bilang sendiri, Bu, Pak, kalau tidak percaya terserah, tanya beliau langsung. Beliau bilang sendiri, kalau baca seperti ini, majelis seperti ini, adem rasanya, tenang rasanya. Kenapa? Sudah terjamin. Saya bawakan hadis ini karena saya teringat beliau ngomong seperti ini. Saya teringat hadis ini yang diajarkan oleh guru saya. Adem, pasti adem. Ini bukan sunat, bukan sihir, akan tetapi ini adalah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dijadikan kita sebagai orang yang istiqamah, selalu istiqamah berzikir kepada Allah, istiqamah bersalat kepada Allah, dan istiqamah di majlis-majlis yang mulia seperti ini. Maka kita doakan mereka yang masih lalai, tidak mau zikir sama Allah, tidak mau datang ke majlis ini, entah karena malu atau karena sibuknya atau karena televisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah untuk semuanya yang belum datang